Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-wazifatu tsalisah ay yaqra'a bis subhi suratayn minal masani madunal mi'ah. Fa innal italata bi qira'atil fajri wat taghlisa biha sunnatun wa la yadurruhu al-khuruj minha ma'al isfar. Wa la ba'sa bi ay yaqra'a bis saniyah bi awakhir as-suwar nahwa 30 aw 20 ila ay yakhtimaha. لأن ذلك لا يتكرر على الأسماء كثيرا فيكون أبلغ بالوعظ وأدعى إلى التفكر. وإنما كره بعض العلماء قراءة بعض أول سورة وقطعها. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بعض سورة يونس فلما انتهى إلى ذكر موسى وفرعون قطع فركع. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالفجر آيات من البقرة وهي قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وبالثانية ربنا آمنا بما أنزلت. وسمع بلالا يقرأ منها هنا وها هنا فسأله عن ذلك فقال أخلط الطيب بالطيب فقال أحسنت إلى آخره. Makna daripada kalam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Yang ketiga daripada tugas-tugas seorang imam, ia membaca pada salat subuh dua surah dari Al-Mathani, yaitu surah yang di bawah 100 ayat. Jadi disunnatkan sembahyang subuh itu membaca surah sesudah Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Surah apapun, sebanyak atau sesedikit apapun, sunat. Dan sunat lagi, ditambah lagi pulang sunatnya apabila kita sembahyang subuh itu membaca surah yang surahnya itu sekitar 100 ayat ke bawah, macam Tabarak contohnya. Sembahyang subuh bismillahirrahmanirrahim, Fatihah, tentang Fatihah baca tabarakalladzi biyadihil mulku. Kan Fatihah itu di bawah 100 ayat, Tabarak di bawah 100 ayat, 30 ayat surat Al-Mulk itu, atau surat Waqiah atau surat Ar-Rahman. Nah, jadi apabila kita sembahyang subuh, surahnya surah itu yang dibaca, sunat lagi hukumnya, melebihi daripada sunat sekedar membaca surah. Umpamanya seseorang begitu tuntung Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, rukuk makruh apabila rakaat pertama kedua itu kada basurah, makruh, mesti ada dibaca surah walaupun seayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, alif lam mim, Allahu akbar. Rukuk sudah hilang makruhnya itu. Kenapa? Karena dia sudah membaca ayat daripada surah. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, panjang bacaannya di belakangnya Yasin, mulai sekalinya Allahu akbar, rukuk. Hasil sudah inya pahala membaca surah, kada makruh lagi.
Tapi apabila ingin membaca surah yang panjang-panjang, yang sekitar 100 ayat, 90 ayat, nah itu sunat lagi untuk sembahyang subuh. Karena memanjangkan pada bacaan subuh dan meremang-remangkan dengannya itu sunat. Dan tidak mengapa keluar darinya sembahyang subuh beserta terang hari. Jadi sembahyang subuh itu panjang surahnya sehingga bulikan subuh tarang sudah hari. Nah itu disunatkan pula. Dan tidak mengapa pada rakaat yang kedua dari sembahyang subuh itu, rakaat yang kedua membaca akhir-akhir surah. Akhir-akhir surah sekitar 30 atau 20 ayat sampai akhirnya. Ini rakaat pertama sasurahan. Ini rakaat yang kedua ambil di ujung-ujung surah. Ambil di ujung surah. Karena hal itu tidak berulang atas pendengaran, dengan banyaknya mendengar, maka itu menjadi lebih fasih dalam memberi nasihat dan lebih mendorong untuk dipikirkan. Kalau kita membaca ayat itu aja ayatnya, bila sidin imam itu aja surahnya, nah orang muyak mendengar. Hafalan lain gak ada lagi, kuliahan wallahu ahad bila jadi imam. Jadi ayat itu kadang memberikan lagi nasihat kepada makmum. Ayat itu kadang menimbulkan lagi untuk dipikirkan, karena itu yang didengar. Nah, jadi disuruh kita membawa ayat-ayat yang jarang didengar supaya yang di belakang ini bisa lebih tafakur. Maka itu menjadi lebih fasih dalam memberi nasihat dan lebih mendorong untuk dipikirkan. Sebagian ulama artinya pada seluruh ulama, sebagian ulama tidak menyenangi membaca sebagian awal surah dan dipotongnya. Yang kayak tadi Yasin, ruku, lebih baik mengambil di ujung tapi khatamkan itu surah daripada mengambil di awal seperapat kena ruku. Nah itu kurang baik, lebih baik mengambil di ujung tapi ditamatakan menurut sebahagian ulama. Itu ada juga sebagian ulama mengatakan bahwa itu kada apa-apa. Telah diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sebagian surat Yunus ketika beliau sampai kepada penyebutan Musa dan Fir'aun, maka beliau potong lalu beliau ruku. Ini satu bukti bahwa di awal mulai awal surah, di tengah dipotong ruku, itu kada apa-apa karena Nabi pernah melakukan demikian. Dan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat subuh membaca satu ayat surah Al-Baqarah, yaitu firman Allah Ta'ala. Nabi pernah dalam sembahyang subuh itu sesudah Fatihah membaca seayat saja. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asban wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim lanufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Allahu akbar. Pernah juga Nabi sedemikian itu. Dan pada rakaat yang kedua Nabi kita pun membaca ayat seayat saja. Rabbana amanna bima anzalna wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahu akbar. Pernah juga Nabi. Artinya, wahai Tuhan kami beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan.
Rabbana amanna bima anzalta, artinya wahai Tuhan kami beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan. Beliau mendengar Bilal membaca dari sini dan dari sini. Bilal pernah sembahyang bernyari, ayatnya campur aduk. Ayat surah ini dibaca saputong, ada surah ini diambil saputong, ada surah anu saputong. Nah. Beliau Nabi kita mendengar Bilal membaca dari sini dan dari sini. Artinya dari surah Baqarah diambil seayat, Al Imran seayat, An-Nisa pulang dua ayat disambung-sambung kayak itu dalam sembahyang nih. Lalu Nabi bertanya kepadanya tentang hal itu. Jadi Nabi kenapa ikan Bilal berputong-putong itu ayat, surah anu diambil sekian ayat, surah ini sekian ayat, kenapa kayak itu? Lalu ia menjawab, si Bilal menjawab, saya mencampurkan yang baik dengan yang baik. Saya mencampurkan yang baik dengan yang baik. Karena ayat yang di surah Baqarah bagus, ayat yang di Ali Imran bagus, ayat yang di An-Nisa bagus, mencampur yang baik dengan yang baik. Maka beliau bersabda, ahsanta, artinya kamu telah melakukan kebaikan. Ada apa artinya? Rakaat pertama baca ayat kursi, supaya mau ubah-ubah aja pada ngerajin-rajin tuh, diubah berapa puluh tahun sudah enggak surah itu dia diubah, dan kalau ada larangannya mau ubah-ubah itu. Ada rajin daftar nang di mana-mana, ada daftar bila subuh hari Rabu ini, asar hari Rabu ini, maghrib hari Rabu, itu adalah bukan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hanya ulahan orang-orang nang tadudi, dan kada bapak itu kada diikuti. Yang penting ayat Quran yang kita baca di dalam sembahyang itu yang menumbuhkan kehusuan di dalam hati, yang memberikan asar, memberikan bekas, memberikan pengaruh di dalam hati, itu yang paling baik dibaca di dalam sembahyang. Surah ayat yang mana, yang dimana kan yang kita baca, nah ayat itu mempengaruhi lawan hati kita, ayat itu menambah kecintaan kita kepada Allah, ayat itu membuat kita takut dengan neraka. Nah itu yang paling baik dibaca. Jadi kadang mesti palak lawan An-Nas, kadang mesti qul ya qul wallahu ahad, kadang mesti itu. Contohnya macam Bilal tadi. Beliau membaca, Rasulullah artinya membaca Al-Mufassal yang panjang sampai 30 ayat pada salat zuhur. Sedangkan pada salat asar beliau membaca separuh daripadanya. Dan pada salat maghrib dengan akhir Mufassal. Menurut sebahagian ulama fikih, Mufassal yang panjang itu mulai Al-Hujurat, surat Al-Hujurat sampai Amma Yatasaalun. Itu ngarannya Al-Mufassal yang panjang-panjang. Mufassal yang panangah itu mulai Amma Yatasaalun sampai Wadduha. Mufassal yang pendek mulai Wadduha sampai An-Nas. Jadi kalau maghrib itu pilih surat-surat yang ada di Mufassal yang pendek, Wadduha kah, Wattini kah, nah itu. Tapi itu pun kada harus macam itu, kada juga. Cuma kebanyakan Rasulullah seperti itu. Salat yang terakhir dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salat maghrib. Padanya beliau membaca surat Al-Mursalat, panjang. Wal Mursalati Urfan itu 50 ayat.
Sembahyang maghrib Nabi kita membaca suratnya itu akhir hayat Sidin. Setelah itu beliau tidak salat sehingga beliau meninggal dunia. Secara jumlah dengan meringankan itu adalah lebih utama, lebih-lebih apabila jamaah itu banyak. Itu kesimpulannya. Makin banyak jamaahnya, makin pendek, makin bagus. Secara jumlah dengan meringankan itu adalah lebih utama. Lebih-lebih apabila jamaah itu banyak. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai rukhsah ringan ini, idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif, apabila fa inna fihi mudda'ifa wal kabira wa dzal hajah wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Ujar Nabi, apabila salah seorang di antara kamu salat dengan manusia menjadi imam, maka ringankanlah. Artinya capati. Karena di kalangan mereka ada orang yang lemah. Ada orang namang gatar berdiri lawas. Orang tua, ada orang tua yang mengikut di belakang itu, dan orang yang mempunyai keperluan. Ada orang hanya singgah umpat lalu meneruskan perjalanan sembahyang di tempat jamaah itu. Nah, jadi kada mesti. Dan apabila ia salat untuk dirinya sembahyang seorangan, semalaman ada bapak, maka panjangkanlah sekehendaknya. Kita paling sampai yang sorangan handap belajar jadi imam panjang. Nah, sembahyang sorangan kalau ya kalau Allahu ahad saja subuh kah apakah belajar jadi imam subuh lo sabih marabikal a'la tak paling itu marahnya orang bisa sampai yang sorangan panjang-panjang, bila ka orang banyak hanya berhandap. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu salat Isya dengan suatu kaum. Ia membaca Al-Baqarah 2 juz lebih nih tuh. Sembahyang Fatihah Al-Baqarah sajus kita anggap lancar 20 menit umpamanya. 2 juz 40 menit. 2 juz setengah sejam. Sarakaat yang sembahyang. Jadi Mu'adz bin Jabal sahabat Nabi ini Sidin jadi imam membaca surat Al-Baqarah satuntungnya mulai awal. Lalu seseorang laki-laki keluar dari salat. Ada namu perakah, kada tahan berjam-jam berdiri. Lalu seorang laki-laki keluar dari salat dan menyempurnakan bagi dirinya sembahyang sorangan, mau perakah. Lalu jadi pembicaraan. Mereka mengatakan laki-laki itu menjadi munafik. Mereka mengatakan bahwa laki-laki yang sembahyang muparakah itu orang munafik, yang sembahyangnya kada tahan lawas. Jika orang beriman sembahyang itu 2 jam enggak ada apa-apa, ujar nang hadirin ini. Lalu keduanya mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah Mu'adz, melarang Mu'adz dan bersabda Nabi, apakah kamu tukang fitnah hai Mu'adz? Ikam tu artinya Mu'adz mau ulah fitnah. Gara-gara ikam panjang bacaan surah, orang ada nama parakah, akhirnya dawa mendawa, sangka-besangka itu munafik gara-gara ikam asalnya kepanjangan membaca surat. Jadi engkau ini ada tukang fitnah. Bacalah surah Sabbih, Sabbih isma rabbikal a'la, was-sama wat-tariq, wasyamsi wa duhaha. Langsung yang Isya sadang itu. Aduh sah Al-Baqarah tadi. Nah, jadi itulah tugas seorang imam dalam hal membaca surah.
Yang penting dilihat keadaannya. Bila orang banyak nang hadir, nah, makin cepat ringkas makin bagus. Bila nang hadir ini orangnya orang nang tertentu, kaumun mahsurun, kaum yang tertentu, umpamanya nang hadir di sini adalah jamaah majelis ta'lim tertentu, nang hadir di sini santri-santri tertentu, nah itu kada jadi masalah dipanjangi, kada jadi masalah. Adapun tugas-tugas pada rukun salat maka ada 3, yaitu pertama meringankan rukuk dan sujud. Imam nih, si imam rukuk ringkas, sujud ringkas. Di belakang kan ternyata ada yang salismaan, ada yang betukan, sujudnya lawas. Maka dalam tasbih tidak melebihi atas 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar. 3 kali cukup bagi imam, jangan lebih pada 3 kali. Telah diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, saya tidak melihat salat yang lebih ringan, lebih ringkas daripada salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sempurna. Nabi kita sembahyang cepat sempurna. Artinya amun cepat kada betumak ninah, nah itu cepat kada sempurna. Atau cepat bacaannya kada bebuku beruas lagi, itu kada sempurna. Memang diriwayatkan juga bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika salat di belakang Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, di mana Umar bin Abdul Aziz sebagai amir di Madinah, ia berkata, saya tidak salat di belakang seseorang yang salatnya lebih mirip dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada pemuda ini. Umar bin Abdul Aziz jadi imam, sembahyangnya sangat mirip dengan sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ringkas, sempurna. Ia berkata, kami bertasbih di belakangnya 10 kali. Dan diriwayatkan secara jumlah bahwasanya mereka berkata, kami membaca tasbih di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rukuk dan sujud 10 kali. Itu adalah baik. Tetapi 3 kali itu apabila jamaahnya banyak adalah lebih baik. Nabi kita mau sujud sini bagi tasbih 10 kali. Kalau sidin lihat nang hadir ini orang-orang tertentu. Kalau orangnya banyak cukup 3 kali. Tetapi 3 kali itu apabila jamaahnya banyak adalah lebih baik. Apabila tidak hadir kecuali orang-orang yang mengkhususkan kepada agama, nah hadirnya orang-orang yang suka kepada agama, nah hadir orang-orang yang suka ahli ibadat, nah hadir ini orang-orang yang tertentu, nah maka tidak mengapa dengan bacaan tasbih ruku, tasbih sujud 10 kali, kada jadi masalah. Ini adalah segi penggabungan antara riwayat hadis Nabi. Ada riwayat mengatakan Nabi sembahyang tasbihnya 10. Ada mengatakan riwayat tasbih Nabi 3. Sembahyang rukunya 3, tasbihnya, sujudnya pun tasbihnya 3. Digabungkan dua hadis itu sehingga orang yang hadir tertentu bisa 10 kali Nabi baca tasbih. Jadi yang pertama tugas-tugas imam pada rukun sembahyang adalah meringankan rukuk dan sujud. Dan ketika bangun dari rukuk, imam sayugianya untuk membaca Sami Allahu liman hamidah. Artinya Allah mendengar orang yang memujinya. Makmum pun begitu bangun dari rukuk, Sami Allahu liman hamidah juga. Itu mazhab kita Syafi'i macam itu.
Ada mazhab lain yang mengatakan bahwa kalau imam itu membaca sami Allahu liman hamidah, makmum rabbana walakal hamdu. Itu ada juga mazhab, tapi lain dari mazhab Imam Syafi'i. Sami Allahu liman hamidah, biar imam. Makmum rabbana walakal hamdu. Makmum ada lagi sami Allah. Itu ada juga mazhab macam itu. Cuma bagi kita Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i, baik makmum atau imam sama-sama membaca sami Allah liman hamidah itu. Yang kedua, pada makmum sayogianya untuk tidak menyamai imam pada rukuk dan sujud. Sayogianya untuk tidak menyamai imam pada rukuk dan sujud. Artinya jangan sampai makmum lawan imam ini rukuk sujudnya beimbai. Tetapi ia si makmum mengakhirkannya, melambatkan sujud. Tapi jangan terlalu lambat. Maka ia tidak turun untuk sujud kecuali apabila dahi imam telah sampai ke tempat sujud. Itu aturannya. Jadi sami Allahu liman hamidah, cagat. Karena si imam Allahu Akbar, dahi sidin ke lantai sudah, hanyar kita turun Allahu Akbar. Bila sidin masih di panangahan jalan, kita jangan bergeser daripada tegak. Dahi sidin ke lantai, dahi imam hanyar kita turun. Dan jangan sampai sidin mengangkat dahi dari lantai. Kalau sudah sidin mengangkat dahi dari lantai, hanyar kita sujud, salah juga, makruh juga hukumnya. Demikianlah cara mengikutnya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ia tidak turun untuk ruku sehingga imam lurus rukuknya. Allahu Akbar, imam ruku. Sudah sidin tumak ninah ruku, hanyar kita ruku. Jadi bersamaan dengan imam makruh, kecuali takbiratul ihram itu kada sah. Kalau takbiratul ihram baimbai imam kada sah. Lain pada takbiratul ihram daripada rukun fi'li, makruh bersama imam baimbai. Badahulu satu rukun daripada imam, makruh juga, makruh. Badahulu pada imam satu rukun, makruh. Dan bagi nang badahulu itu disunatkan inya bebulik atau mufarakah jikalau badahulunya itu kada sengaja. Misalnya pembacaan biang juhur, pembacaan Fatihah, datang orang di belakang masbuk, Allahu Akbar, dikira imam ruku, dan masbuk nyaring mana bertakbir, nang si makmum ini Allahu Akbar ruku, sekali imam belum lagi ruku, imam belum. Nah kayak apa nang ruku ini? Pilih antara dua, hendak muparakah boleh, atau bebulik berdiri, bebulik berdiri. Jangan begana ruku itu, bebulik. Jadi berdahulu satu rukun makruh, bertinggal satu rukun makruh juga. Sujud kalau lawasan, kalau sujud terakhir lawas kada jadi masalah. Ini sujud nang kada terakhir, misal sujud nang pertama, awas sujud
Imam sudah sujud nang kedua hanyar bangkit, nah itu makruh juga. Nah makruh tadi menghilangkan pahala jamaah, menghilangkan pahala jamaah. Tufawwitu fadilatal jamaah, menghilangkan, meluputkan atau menggugurkan pahala jamaah nang 25 atau 27 itu. Artinya sama lawan sembahyang surangan jadinya. Telah dikatakan bahwasanya manusia itu keluar dari salat atas 3 bagian. Orang sembahyang ke masjid berjamaah, bulikan 3 kelompok macam membulikan itu. 1 kelompok dengan 25 salat. Ada yang bulik ke rumah membawa pahala 27 karena sembahyang berjamaahnya. Yaitu orang-orang yang bertakbir dan rukuk setelah imam. Artinya orang ini gerak-geriknya sesudah imam. Kadang mendahului pada imam, kadang maimbayi imam. Dan kadang terlalu berdudi daripada imam. Nah ini orang bulik membawa sembahyang fadilat jamaah 27 pahala. Yang kedua 1 kelompok dengan 1 salat. Ada orang ke masjid bulik pahala sama sembahyang surangan. Pahala jamaah kada dapat, yaitu orang-orang yang menyamai selalu bersamaan dengan imam. Pahala jamaah kada dapat. Yang ketiga 1 kelompok dengan tidak mendapatkan salat, yaitu orang-orang yang mendahului imam. Ini prai kada dapat pahala dan bisa sembahyangnya kada sah kalau yang didahuluinya itu takbiratul ihram. Telah terdapat perbedaan pendapat mengenai imam dalam rukuk, apakah menanti orang yang masuk supaya dapat menyusul agar dia mendapat keutamaan jamaah dan mereka mendapatkan rakaat. Imam rukuk, ada orang di belakang gelabak-gelabak datang nama ikut imam. Amun imam ni sami Allah liman hamidah kada dapat rakaat nih. Apakah imam ni sunat menghadangi balawas rukuk supaya nang datang ni sampat umpat rukuk lawan imam dapat rakaatnya? Apakah menanti orang yang masuk supaya dapat menyusul agar ia mendapat keutamaan jamaah dan mereka mendapatkan rakaat? Barangkali yang lebih utama adalah hal itu disertai ikhlas. Boleh menunggu tapi ikhlas. Dalam kitab lain ditambah lagi di samping ikhlas, nang talambat ni orangnya kada katuju bala lambat. Yang datang ini mengkebiasaan nang pelambatnya datang jangan dihadangi pada waktu rukuk itu. Hal itu tidak mengapa apabila tidak tampak perbedaan yang jelas sebagai hadirin, karena sesungguhnya hak mereka itu dipelihara pada meninggalkan memanjangkan atas mereka itu. Artinya boleh aja menghadani satu mat supaya sahabat dapat rakaat, tapi jangan terlalu lawas karena nang hadir ini dijaga juga haknya. Yang ketiga dalam tasyahud, dalam doa tasyahud imam tidak menambah atas kadar tasyahud karena khawatir dari pemanjangan. Kan imbah hamidum majid, kita sunat di situ berdoa. Sunat doa dibaca. Doa nang apakah? Tapi doa yang diajarkan Nabi lebih baik. Tapi jangan terlalu panjang. Kadar panjangnya macam apa? Kadar lawasnya sakadar mulai at-tahiyatul mubarakah sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya itu panjangnya ayuhan ditambah lagi. Dan ia tidak mengkhususkan dirinya dalam doa. Nah di sini Imam Al-Ghazali, perlu diketahui Imam Ghazali ada berbeda pendapat dengan ulama-ulama yang lain.
dan ia tidak mengkhususkan dirinya dalam doa, tetapi ia datangkan dengan lafaz jamak, maka ia ucapkan Allahumma ghfir lana. Imam, makmum biasa saja kan, imbah hamidum majid, Allahumma ghfir li, biasa kayak itu kan, Allahumma ghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Itu kalau kita jadi makmum. Kalau kita jadi imam mesti Allahumma ghfir lana, Allahumma ghfir lana ma akhta apa. Artinya ya Allah ampunilah kami, dan jangan mengucapkan Allahumma ghfirli ma qaddamtu. Mesti Allahumma ghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna, itu seterusnya. Dan jangan mengucapkan Allahumma ghfirli, artinya ya Allah ampunilah saya. Karena telah dimakruhkan imam itu mengkhususkan bagi dirinya dalam berdoa. Nah, di sini ada perselisihan dengan ulama-ulama lain. Ulama-ulama ahli fikih mengatakan bahwa yang imam itu disuruh memakai kalimat jamak hanya pada waktu qunut. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma. Nah, itu aja. Kalau lain pada doa qunut, doa duduk tasahud, doa duduk antara dua sujud, biasa saja rabbighfirli, ada usah rabbighfir lana, ada usah si imam. Nah, ini yang mu'tamad, yang lebih kuat daripada pendapat Imam Ghazali ini. Dan tidak mengapa ia memohon perlindungan dalam tasyahud dengan 5 kalimat yang maksur yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia mengucapkan na'udzubika min azabi jahannam wa azabil qabri wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal wa iza aradta biqaumin fitnatan faqbidna ilaika ghaira maftunin. Jadi kalau Imam Ghazali, imam mesti macam itu berdoa. Na'udzubika. Na jamak artinya kami. Nah, kalau imam-imam yang lain dari Ghazali, apa yang dikatakan Nabi itu dicontoh. Bila Nabi mengajarkan itu kada jamak, berarti kada usah jamak. Allahumma inni a'udzubika. A'u aja, kada usah na'u. Karena Nabi membaca a'u aja. Artinya kami berlindung kepadamu ya Allah dari siksa neraka jahanam dan siksa kubur. Kami berlindung kepadamu dari fitnah cobaan hidup dan cobaan mati, dan dari fitnah cobaan Masihid Dajjal. Apabila engkau ya Allah menghendaki fitnah bagi suatu kaum, maka matikanlah kami kepadamu dengan tidak terkena fitnah. Ini doa. Ya Allah, apabila engkau hendak menurunkan fitnah di kampung ini, fitnah artinya macam perang saudara atau ada seumpamanya itu, matikanlah kami sebelum terjadi itu. Maka matikanlah kami kepadamu dengan tidak terkena fitnah. Dan dikatakan Dajjal itu disebut Masih karena ia menjelajahi bumi dengan sepanjangnya. Dan ada yang mengatakan ia dihapus matanya, yakni hilang sinar matanya. Arti Masih Dajjal itu. Adapun tugas salam maka ada 3, yaitu ia berniat memberi salam kepada kaum dan malaikat dengan 2 salam itu. Ini si imam, Assalamualaikum warahmatullah. Kumnya itu ke mana? Assalamualaikum warahmatullah. Selamat atas kamu dan rahmat Allah. Kamu siapa? Nah, artinya kamu itu nang hadir di sebelah sini, malaikat nang ada di sebelah situ. Karena yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah, jamaah nang di sebelah sini dia khitab dengan kumnya itu.
Makmum pun kadang assalamualaikum, tujuan makmum apa? Menjawab salam imam itu. Ia berniat memberi salam kepada kaum dan malaikat dengan 2 salam itu. Yang kedua, ia tetap tidak berpindah dulu setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan langsung buka imam. Jangan berpindah dulu setelah salam. Demikianlah Rasulullah SAW melakukannya, juga Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Lalu ia salat sunat di tempat lain. Jika di belakangnya terdapat jamaah perempuan, maka ia Nabi tidak berdiri sehingga mereka pergi. Ini dalam hadis masyhur bahwasanya beliau Nabi SAW tidaklah duduk kecuali sekedar bacaan beliau, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Artinya, ya Allah, engkaulah zat yang maha sejahtera, daripada mula kesejahteraan itu maha suci engkau, wahai zat yang maha besar dan maha mulia. Jadi kalau wirid nang kita baca sembahyang tuh, nang mulai nang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu semua wirid itu datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan diulah ulama, itu ada. Itu dari hadis-hadis semua. Cuma Nabi kita kadang menyusun macam itu. Makanya wirid sini mata pura belain susunannya. Kenapa? Karena susunannya bukan dari Nabi. Nabi seputong-seputong aja mengajari. Ya, Nabi sembahyang baik membaca la ilaha illallah 10 kali, baik membaca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Baik membaca ayat kursi sembahyang. Lalu disusun oleh ulama supaya terangkum semuaan itu. Kalau wiridnya itu dari Nabi, bukan dari ulama. Nah, itu semacam. Yang kedua, di zaman Nabi itu kadada berdarau wirid macam kita ini, masing-masing baca wirid dan begimit semuaan. Nah, kata dikomando oleh imam wirid itu kada. Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, masing-masing bacaan. Kalau tidak membulikan sembahyang kada ada. Cuma bacaan, cuma masing-masingnya pun orang bacaan. Cuma kada berdarau itu. Nah, kalau kayak apa hukumnya berdarau kayak kita rajin itu berwirid? Ujar ulama fikih mengatakan bahwa itu adalah bid'ah. Bid'ah artinya kada diajarkan Rasulullah. Bila bid'ah itu artinya kada baik. Kecuali tujuannya badarau itu adalah si imam ni banyaring baca wirid itu untuk menggiring makmum nang kada tapi hafal wirid. Makmum nih suruh baca wirid surangan bisa ada nang kada hafal. Cuman orang banyak kau aja mengiringi semuaan itu. Nah, jadi imam banyaring tujuannya apa? Supaya nang kada tapi hafal wirid kau mengiringi. Nah, amun macam itu kada jadi bid'ah, kada jadi makruh. Amun samuan itu punya hafal saja lawan wirid, kada usah benyaring-nyaringan itu. Kayak itu yang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, apabila ia duduk setelah salam maka sayogianya ia menghadap muka kepada manusia dan makruh bagi makmum berdiri sebelum menulihnya imam. Telah diriwayatkan dari Talha dan Az-Zubair radhiyallahu anhuma bahwasanya mereka berdua salat di belakang imam. Ketika mereka berdua salam, mereka berkata kepada imam, alangkah baik salatmu dan alangkah sempurnanya, kecuali satu hal, yaitu ketika kamu salam kamu tidak menolehkan wajahmu kepada manusia, langsung buka. Kemudian mereka berkata kepada manusia, alangkah baik salatmu melainkan kamu pergi sebelum imam menoleh kamu. Kemudian imam pergi sekehendaknya. Jadi sembahyang tu imam kemana buliknya, jalan kiri, jalan kanan, jalan muka, terserah. Itu Nabi kadang menentukan dari sebelah kanannya atau kirinya, sedangkan sebelah kanan lebih disukai. Inilah tugas imam pada semua salat tadi.
Adapun salat subuh maka padanya ditambahkan doa kunut, maka imam mengucap Allahumma hdina, artinya ya Allah tunjukilah kami, dan jangan ia mengucap Allahumma hdini, artinya ya Allah tunjukilah saya. Dan makmum mengucapkan amin. Apabila imam sampai bacaan innaka taqdi wa la yuqda alaik, artinya sesungguhnya engkau memutuskan dan engkau tidak diputuskan, maka tidak layak untuk dibacakan amin. Sampai amin ke situ, amin jangan lagi. Karena itu adalah pujian, maka makmum membaca bersama imam. Makmum mengucapkan seperti perkataan imam atau mengucapkan bala wa ana ala dzalik minasyahidin. Jar imam innaka taqdi wa la yuqda alaik, iringi, atau kada usah mengiringi, gantiannya bala wa ana ala dzalik minasyahidin, artinya ya saya termasuk orang yang menjadi saksi atas yang demikian itu, atau sadaqta wa barirta. Jadi si imam innaka taqdi wa la yuqda alaik, jar makmum sadaqta wa barirta. Nah amunnya kada hendak menyamai imam boleh aja juga, artinya kamu benar dan kamu berbuat kebajikan, dan kalimat yang serupa itu. Telah diriwayatkan hadis tentang pengangkatan tangan pada kunut. Kunut itu berangkat tangan atau kada, itu khilaf ulang ulama. Ada mengatakan berangkat, ada mengatakan kada. Apabila hadis itu sahih, maka hal itu disunatkan, meskipun itu berbeda dengan doa di akhir tasyahud. Karena dengan sebab doa itu tangan tidak diangkat, tetapi berpegang atas taukib apa yang datang dari Rasul. Dan antara keduanya juga terdapat perbedaan, yaitu tangan mempunyai tugas dalam tasyahud, yaitu diletakkan di atas dua paha dengan cara tertentu. Dan tidak ada tugas bagi tangan di sini doa kunut. Ini alasannya. Amun doa kunut disunatakan mengangkat tangan, napa doa tasyahud kada mengangkat tangan kita? Sama pada doa. Nah jadi dijawab, waktu kunut itu tangan kita kada ada tugas napa-napa perai, baik beangkat. Amun tasyahud tangan kita ada tugas, nah kan diintang paha beandak ada aturannya. Maka tidak jauh bahwa mengangkat tangan adalah tugasnya di dalam kunut itu. Karena itu sesuai dengan doa. Wallahu a'lam. Inilah jumlah adab-adab makmum dan keimaman, wallahul muwaffiq. Kemudian bab kelima mengenai keutamaan adab-adab, sunat-sunat dan syarat-syarat Jumat. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله
الفاتحة. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.